Salam, haleluya. Salam kemenangan iman. Tuhan berkati kita semuanya. Saya Mang Apul Manurung ingin berbagi dengan kita semuanya dari kitab Kejadian 5, yaitu daftar keturunan Adam. Tetapi di sini saya buat menjadi kronologi silsilah Adam dalam kitab Kejadian yang masuk dalam silsilah penebusan. Saya mulai aja, saya baca dari Kejadian 5. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, yang berkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberikan nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun. Ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Selanjutnya generasi kedua yaitu Set. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun. Dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Generasi ketiga yaitu Enos. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun. Setelah ia memperanakkan Kenan, ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Generasi keempat yaitu Kenan. Sama polanya saudara, saya nggak usah baca teruskan. Generasi kelima Mahalalel. Generasi keenam Yared. Generasi ketujuh Henok. Henok ini ada keterangannya. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Selanjutnya generasi ke-8 yaitu Metusalah. Dan generasi ke-9 Lamek. Dan generasi ke-10 yaitu Nuh. Oke, saya akan ubah ke bentuk gambar, yaitu gambar kronologi silsilah Adam dalam kitab Kejadian yang masuk dalam silsilah penebusan. Angka 0, 100, 200, 300, 400 yang ada pada gambar ini adalah tahun-tahun dihitung dari penciptaan Adam. Ke bawah ini ada nama-nama dari bapak-bapak leluhur dari generasi 1 sampai dengan generasi ke-10. Langsung saja saya mulai, yaitu dari generasi pertama Adam. Adam artinya manusia. Tahun penciptaan Adam kita mulai dengan tahun 0. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan Set. Dan dia masih hidup 800 tahun. Jadi usia Adam mencapai umur 930 tahun, meninggal pada tahun 930 setelah penciptaannya sendiri. Sebelum memperanakkan Set, kita sudah tahu bahwa Adam memperanakkan Kain dan Habil. Selanjutnya, dia masih memperanakkan anak lelaki dan perempuan lainnya di sini. Kita lanjutkan generasi kedua, yaitu Set. Lahirlah Set sesuai dengan gambar dan rupa Adam. Saudaraku, firman ini berkata, saudaraku, gambar Allah sedang diturunkan kepada Set, bukan kepada Kain. Dan dari Setlah seterusnya silsilah ini mengalir sampai kepada Tuhan Yesus. Set lahir pada tahun 130 setelah penciptaan Adam. Setelah dia hidup 105 tahun, dia memperanakkan Enos. Dan dia masih hidup 807 tahun. Jadi Set mencapai umur 912 tahun. Meninggal tahun 1042. Nah, dia hidup semasa dengan Adam selama 800 tahun, yaitu 930 kurang 130, 800 tahun. Garis ini putus-putus ke bawah, ini yang pertama. Ini garis tahun kematian Adam. Selanjutnya, dia masih memperanakkan anak laki-laki dan perempuan lainnya. Generasi ketiga yaitu Enos. Enos, dia lahir pada tahun 235 setelah penciptaan Adam, yaitu 130 tambah 105, 235. Setelah hidup 90 tahun, dia memperanakkan Kenan.
dan masih hidup 815 tahun. Usia Enos mencapai 905 tahun, meninggal pada tahun 1140 setelah penciptaan Adam. Dia hidup semasa dengan kakeknya Adam 695 tahun, yaitu 930 kurang 235 tahun kelahirannya. Dan juga dia masih memperanakkan anak laki-laki dan perempuan lainnya di sini. Generasi keempat, Kenan. Kenan lahir pada tahun 325 setelah penciptaan Adam. Setelah hidup 70 tahun, dia memperanakkan Mahalalel. Dan dia masih hidup 840 tahun lagi. Dia juga memperanakkan anak laki-laki dan perempuan lainnya. Kenan mencapai umur 910 tahun dan meninggal pada tahun 1235 setelah penciptaan Adam. Generasi ke-5, Mahalalel. Dia lahir pada tahun 395. Setelah hidup 65 tahun, dia memperanakkan Yared dan masih hidup 830 tahun lagi. Dia juga memperanakkan anak laki-laki dan perempuan lainnya. Jadi usia Mahalalel mencapai 895 tahun, meninggal tahun 1290 setelah penciptaan Adam. Generasi ke-6, Yared. Dia lahir pada tahun 460 dan setelah hidup 162 tahun, dia memperanakkan Henok dan masih hidup 800 tahun. Usia Yared mencapai 962 tahun, meninggal pada tahun 1422. Dia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan lainnya. Hidup semasa dengan kakek moyangnya, yaitu Adam, selama 470 tahun, yaitu 930 kurang 460, 470 tahun. Generasi ke-7, yaitu Henok. Henok lahir pada tahun 622 setelah penciptaan Adam, yaitu 460 tambah 162. Setelah hidup 65 tahun, dia memperanakkan Metusalah. Dan dia masih hidup 300 tahun. Jadi dia mencapai usia 365 tahun. Dan dia terangkat ke sorga, diangkat oleh Tuhan pada tahun 987. Inilah tahun pengangkatan daripada Henok. Jadi garis-garis putus-putus ke bawah yang kedua ini adalah tahun pengangkatan Henok. Generasi ke-8, Metusalah, lahir pada tahun 687. Setelah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lamek dan masih hidup 782 tahun. Dia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan lainnya. Usia Metusalah mencapai 969 tahun. Inilah usia terpanjang di sepanjang sejarah manusia. Meninggal pada tahun 1656 setelah penciptaan Adam. Dia hidup semasa dengan Adam, kakek moyangnya, 243 tahun. 930 dikurang 687, yaitu 243. Selanjutnya generasi 9, Lamek. Lamek lahir pada tahun 874 setelah penciptaan Adam. Setelah hidup 182 tahun, dia memperanakkan Nuh dan masih hidup 595 tahun. Jadi Lamek mencapai usia 777 tahun. Meninggal pada tahun 1651 setelah penciptaan Adam. Dia juga memperanakkan anak laki-laki dan perempuan lainnya. Hidup semasa dengan kakek moyangnya, yaitu Adam, 56 tahun, yaitu 930 kurang 874, 56 tahun. Generasi ke-10, yaitu Nuh, lahir pada tahun 1056. Setelah berusia 502 tahun, dia memperanakkan Ham, Sem, dan Jafet. Dan setelah berumur 600 tahun, disinilah air bah datang. Dan setelah air bah, Nuh masih hidup 350 tahun, mencapai usia 950 tahun, dan meninggal pada tahun 2006 setelah penciptaan Adam. Kesimpulan yang kita bisa dapatkan dari sini, tentunya ini semua mengandung arti, ada maknanya. Tokoh Taman Eden, sebulan pertama, dia masih hidup sampai generasi ke-9, yaitu Lamek, selama 56 tahun. Yang kedua, Adam sampai Lamek tertulis memperanakkan anak laki-laki dan perempuan lainnya. Tetapi generasi ke-10, yaitu Nuh, hanya memperanakkan 3 orang anak, Sem, Ham, dan Jafet. Dia tidak memperanakkan anak laki-laki dan perempuan lainnya. Kesimpulan ketiga,
tokoh Taman Eden tidak berjumpa lagi dengan tokoh air bah, saudaraku, Nuh. Nuh lahir setelah Adam meninggal. Jadi Nuh tidak berjumpa lagi dengan Adam, dengan Set, dan juga dengan Henokh. Selanjutnya, saudara, setelah kematian alami tokoh Taman Eden ini pada tahun 1930, orang yang mengakhiri hidupnya di bumi yang kedua adalah Henokh, generasi ke-7 pada tahun 987. Saya percaya, saudaraku, ini mengandung makna, saudara. Pada generasi ke-7, Henokh bergaul dengan Allah. Henokh diangkat Tuhan, dimuliakan Tuhan, diangkat, disaksikan oleh bapa leluhurnya Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, dan juga anaknya Metusala, cucunya Lamek. Saudaraku, di sini tidak ada alasan Tuhan untuk memperpanjang umur Henokh lagi. Setelah tokoh Taman Eden ini mengalami kutukan daripada Tuhan, orang yang kedua mengakhiri hidupnya di bumi tidak mengalami kematian, saudara. Maut dikalahkan oleh iman Henokh yang bergaul dengan Allah. Ini kasih Tuhan kepada Henokh. Bisa saja Henokh, saudaraku, hidup meninggal secara alami, tapi Tuhan mau menunjukkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Itu bisa lewat hidup bergaul dengan Allah. Selanjutnya, saudara, tokoh air bah Nuh. Nuh masih berjumpa dengan Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, kakeknya Metusala, dan bapaknya Lamek. Terjadi air bah pada usia 600 tahun. Air bah ini terjadi pada tahun 1056 kelahiran Nuh ditambah dengan 600 tahun, yaitu 1656 tahun. Jadi tahun air bah adalah tahun 1656 tahun setelah penciptaan daripada Adam. Kita lihat di sini, saudara, pembangunan air bahtera itu sekitar 100 tahun. Dan kalau kita tarik ke atas ini, Metusala dan Lamek masih hidup pada zaman pembangunan bahtera itu. Dan saya percaya yang sangat mendukung Nuh untuk membangun bahtera itu adalah kakeknya Metusala dan bapaknya Lamek. Yang menarik di sini, saudara, sebelum air bah, seluruh bapak-bapak leluhur daripada Nuh semua sudah meninggal. Lamek meninggal pada tahun 1651, 5 tahun sebelum air bah. Dan Metusala meninggal pada tahun air bah itu juga. Tentu bulan dan harinya lebih duluan daripada bulan dan hari daripada air bah ini. Karena di sini yang masuk hanya 8 orang, berarti Metusala tidak ikut, saudara. Jadi setelah kematian Metusala terjadilah air bah, saudaraku. Saya percaya di sini ada artinya, saudara. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya kenapa pas kematian Metusala ini baru terjadi air bah, saudara. Demikianlah penjelasan saya tentang kronologi silsilah Adam dalam kitab Kejadian yang masuk dalam silsilah penebusan, yaitu silsilah Tuhan kita Yesus Kristus, penebus kita, saudaraku. Saya percaya kita mendapat berkat daripada pemaparan ini, dan saya akan lanjutkan nanti dengan kronologi silsilah Adam kitab Kejadian yang masuk dalam silsilah penebusan bagian kedua, yaitu mulai dari Nuh, Sem, sampai nanti kepada Abraham. Kita akan melihat Abraham berjumpa dengan siapa, dan juga sampai kepada Yakub, dan sampai ke tanah Mesir, saudaraku. Dukung channel ini, saudara, subscribe, like, saudaraku, dan juga bagikan kepada saudara, teman, dan yang lainnya, karena ini sangat luar biasa, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di bagian kedua berikutnya.